Nenek sudah bilang sama Karno, tidak akan ada yang buka mulut, termasuk Dinda dan Eka juga. Tenang saja, nanti temui Hendra, dia pasti datang. Wah, Arsa langsung tancap gas lah kan. Berusaha buat nyusul si Dinda yang udah tancap gas duluan tuh pakai motornya dia, buat mastiin apakah ini bener Dinda apa bukan. Kejar gitu kan, pas deket Arsa teriak, "Dinda, awas!" "Perintah aku, Gam. Aku habisi jejaden arwah itu, Gam. Itu Sukma Ayu mengikuti aku. Cepat, perintah aku, Gam." Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Balik lagi di Queer Typing Story Time Bangkar Sukma part 5. Di part sebelumnya kita tahu nih kalau Gama udah dapat kabar nih tentang apa yang terjadi sama si Arsa, dimana bapaknya itu meninggal, adiknya pun meninggal, disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas. Dan ternyata Budi, dia itu udah investigasi duluan tuh ke kampung Marakayangan tanpa sepengetahuan Arsa dan yang lainnya. Dan dia ngasih tahu tuh semua informasi yang dia dapat ke Gama. Tapi tiba-tiba sosok Sukma Ayu yang nyerupain bapaknya si Arsa, yaitu Aji Prianto, datang dan nyekek istrinya Kang Wahyu pakai tali pocong. Budi di sini udah minta izin terus tuh ke si Gama buat ngebasmi Sukma Ayu di situ. Cuma apakah Gama ngasih lampu hijau? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi karena udah penasaran banget. Mode horor aktif. Jangan ganggu urusanku. Bud, jangan Bud, jangan sekarang. Gama teriak tuh kan, nyuruh Budi buat stop. Di saat yang bersamaan Meong Hideng nih lari dari arah dapur, nerekam perwujudan dari tubuhnya Pak Aji Prianto itu yang udah deket banget sama Gama. Posisi Teh Anggit malam itu masih keikat sama tali pocong itu. Terus si Budi, dia bukannya ngebukain tali pocong dari leher Teh Anggit, tapi malah dia pukul tuh mukanya Sukma Ayu pakai tangan kosong. Habis itu langsung tuh kedua tangannya si Budi ngunci tangannya Sukma Ayu sampai tangannya tuh dibuat kayak wah melilit dah. Cuma nggak tahu kenapa badannya Sukma Ayu ini kayak yang pasrah aja dah, gak gerak sama sekali, nggak ada perlawanan. Dia cuma diem aja tuh. Digituin sama Budi, dia senyum dan dia bilang, Dendam harus terbalaskan. Nyawa-nyawa harus aku dapatkan. Semua sudah dijanjikan kepadaku. Abis itu sosok ngomong, sebadan-badannya Sukma Ayu itu berubah jadi darah berceceran di atas lantai keramik. Wah, kaget bukan main Gama sama Budi di situ. Nggak percaya sama cara datang dan ngilangnya sosok Sukma Ayu ini. Budi baru pertama kali ngadepin sosok iblis yang macam kayak gini nih. Gak lama Dewi keluar nih, ngeliat Teh Anggit yang tadi abis kecek tali pocong, panik dong, manggil-manggilin kakaknya itu. Tapi Gama nenangin istrinya itu, dibilang, tenang, bawa masuk Teh Anggit ke kamar kamu, buruan. Budi di situ masih kebingungan, cuma ngeliatin aja tuh ke bekas ceceran darah dari perwujudan Sukma Ayu tadi. Di situ Gama langsung jongkok dan coba buat melihat dengan lebih jelas ceceran darah itu.
Itu darah persis sama yang pernah kejadian beberapa kali di kosannya Arsa. Gama pegang itu darah kan, dia gini nih, dia lihat. Terus dia bilang ke Budi, Bud, masukin ini darah ke dalam plastik 3 atau 4 olesan. Di situ Budi langsung, oke Gam. Tapi sejujurnya dia ini bingung, ini darah bakal buat apaan ya kan. Terus selang beberapa detik kemudian mereka ngedenger nih, si Kang Wahyu ini kayak yang kesakitan. Kedengeran dari kamarnya dia tuh, si Kang Wahyu. Dewi langsung bilang, Gam, itu tolongin Kang Wahyu dulu. Gamah oke. Tapi pastiin Bu Mulyani itu aman. Ya Bud, bilangnya ke Budi tuh, biar Kang Wahyu aku yang urus. Sementara itu Teh Anggit kelihatan masih cuma kayak shock gitu ya, bengong aja tuh di atas kasur Dewi, sambil megang-megangin leher dia yang kena bekas jeratan tali pocong itu. Dan juga si Gama nyuruh Budi buat mastiin kalau ibu mertuanya itu Bu Mulyani itu aman-aman aja. Karena dari tadi beliau ini gak keluar kamar sama sekali. Padahal teriakannya Teh Anggit itu kenceng. Nah, pas Budi udah masukin beberapa sampel darah itu ke dalam plastik yang dia biasa buat narok tembakau sama korek api, Budi langsung jalan tuh ke arah kamarnya Bu Mulyani buat mastiin keadaan dia malam itu. Kang Wahyu bener-bener kesakitan malam itu. Dan di saat yang bersamaan si Meong Hideng yang dari tadi cuma diem aja, tiba-tiba berdiri dan jalan sambil pincang-pincang tuh ke arah si Gama. Budi ngambilin perban tuh kan. Setelah ngecek dari kamarnya Bu Mulyani, dia bilang, Kang, tahan, ini bakal sakit. Nah, ketika Gama ini udah ngeliat Budi di depan pintu kamar, dia ngeliat juga nih lehernya Kang Wahyu. Itu kayak ada bekas luka cakaran yang lumayan dalam di situ. Alhasil udaranya terus ngalir tuh kan, karena itu luka dalam. Di situ Kang Wahyu bilang, Anggit tiba-tiba kayak orang yang kerasukan Gam. Nyebut nama Sukmayu. Terus kuku di tangannya itu nyekik Akang. Tapi bisa Akang lepasin karena tiba-tiba kedengaran suara ketukan pintu. Akang tahu siapa nama itu. Apa itu nama yang sama yang pernah anak buah Akang sebut berkali-kali? Pernah. Iya, Arsa pernah sebut nama itu. Pernah menceritakan sosok perempuan misterius di rumah lamanya. Bahkan pernah menampakkan wujudnya juga di kontrakan Akang. Mungkin juga dari rumah barunya di kampung Marakayangan itu. Tahan Kang, ini bakalan sakit. Duh, pelan-pelan Bud. Tahan aja Kang. Budi, urus dulu ya. Aku ke Teh Anggit. Sekarang Budi udah di belakang badannya Kang Wahyu tuh, mau ngobatin lehernya. Sementara Meong Hideng masih aja tuh diam di depan kamar Kang Wahyu, seakan-akan berjaga-jaga nih. Gak lama Dewi datang nih, cuk-cuk-cuk, bilang, sudah aku cuci kukunya. Tadi penuh sama darah Gam, kayak bekas nyakar lehernya Kang Wahyu. Pantes, kenapa aku gak sadar dan dengar suaranya barusan. Gama ngeliat gelang gengge yang biasa dia taruh di lemari tuh, itu udah geser. Dan itu ada artinya. Artinya ada kabar bahaya nih yang dibawa sama Kang Wahyu perihal keluarganya Arsa Priyanto. Langsung aja Gama masukin tuh gelang gengge ke dalam kantong, karena dia ngerasa awal kedatangan Sukma Ayu ke rumah itu ini bukan tanpa alasan, gak sembarangan nih. Dan bener aja, itu ngebawa tujuan yang udah dia pahamin. Dan Gama pun udah ngambil banyak pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya yang udah ngebuat dia dewasa nih dalam menanggapi masalah. Habis itu Gama samperin lagi tuh si Teh Anggit kan, diperiksa keadaannya. Dia berusaha buat menenangkan Teh Anggit di situ, karena sedari tadi Teh Anggit ini bisa dibilang sudah hadap-hadapan sama Sukmayu dengan jarak yang lumayan deket. Pasti dia kena efeknya nih. Nah, Gama berusaha buat menetralisir itu. Gama pijet tuh kan leher Teh Anggit yang tadi bekas kena iketan tali pocong, sambil baca-baca doa apa amalan dia tuh. Dan bener aja, ketika Gama usep tuh punggungnya Teh Anggit kan, di situ Teh Anggit langsung teriak, wah, sakitan. Padahal ngusep itu bukan sentuhan bener-bener nyentuh, itu cuma kayak gitu loh. Nggak nyentuh, tapi Teh Anggit kesakitan bukan main. Sambil kesakitan kayak gitu, Teh Anggit bilang, apa ini? Akibat kabar soal Arsa, Gam? keluarga besar kita, termasuk keluarga Umi, Gama, harus terbiasa sama hal seperti ini. Suami Teh Anggit, keluarga Gama juga.
Masalahnya adalah masalah kita bersama, terlepas Arsa itu siapa. Tidak pantas rasanya untuk kita manusia yang penuh dosa ketika menolong sesama manusia untuk memilah dan memilih. Apalagi semua ini sudah jodohnya teh. Mungkin memang Gama yang harus bereskan. Teh Anggit sama Dewi yang ngedenger itu cuma bisa diam. Setelah melakukan proses mungkin penyembuhan sedikit dari Gama itu, dia langsung nyuruh Teh Anggit buat tidur tuh di kamarnya Dewi. Dan di situ juga Budi udah datang nih bawa pel-pelan buat ngebersihin itu lantai yang bekas darah. Dan di sini Meong Hideng tiba-tiba jalan tuh ke arah depan rumah. Dewi bilang, "Aturannya masih sama ya Gam. Kamu harus baik-baik saja." Mau sampai kapan kabar ini kita tahan, Gam? Maaf, 2 hari ketika aku kasih kabar ke Mang Idim dan Ki Dudu tentang kampung Marakayangan, mereka gak tahu kemana. Melakukan perjalanan, tapi aku gak berani nanya. Cepat atau lambat, kakek dan Mang Idim akan bicara juga, Bud. Keadaan Mang Tahrim gimana di pos itu? Kamu sudah pastiin? Sama kayak Bu Mulyani. Iblis itu bikin ibu dan Mang Tahrim tidur lelap. Tapi udah aku beresin. Ini bukan sosok sembarangan, Gam. 2 nyawa, aku yakin membuat Sukma Ayu begitu kuat dan beringas. Darah, bayangin Gam. Dari darah, dia bisa datang dan pergi. Kamu sih gak perintahin aku buat ngabisin dia. Jadi Budi ini masih gedek gitu sama Gama gitu. Kenapa sih gak habisin aja lah udah itu Sukma Ayu. Tapi tetap, walaupun Budi ini agak gregetan gitu sama Gama ya, tapi dia gak pernah ninggin suaranya kalau berhadapan sama Gama. Tetap dia merendah. Nah, ngedenger Budi protes kayak gitu, Gama jawab lah. Terus, emang selesai kalau kamu ngabisi dia malam ini? Sukma Ayu, Arsa, kakaknya, ibunya, neneknya, keluarga besar kita. Bukan itu yang aku mau, Bud. Biarin darah itu jadi petunjuk. Aturan lama masih berlaku, Gam? Masih. Jangan ada nyawa yang hilang sebelum waktunya. Mati dan hidup bukan di tangan kita. Dari tadi sambil ngobrol gitu sama Budi, Gama ini matanya selalu mastiin keadaan sekeliling rumah. Tapi pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Gama ini ngeliat kayak ada siluet laki-laki nih lagi ngawasin mereka dari balik pagar rumah. Kelihatan jelas tuh dari lampu taman yang warna kuning. Siluet itu. Gama langsung cek cek senggol tuh kakinya Budi, ngasih kode. Dan Budi pun langsung paham. Tapi Gama bilang sambil bisik-bisik, "Tahan dulu Bud, jangan dulu." Terus Gama alihin tuh pandangan dia kan ke tempat lain. Apalagi sekarang gelang gengge yang dia kantongin tuh mendadak jadi anget. Kalian tahu kan pertanda apa itu? Budi juga cuma diem aja tuh ngatur nafas. Tapi kalau seandainya ada perintah lain dari Gama nih, misalnya gerak Bud, kondisiin, langsung lah Budi sat. Yang dalam pikiran Gama itu laki-laki yang dia lihat di balik pagar. Itu pasti ada kaitannya sama kabar yang Kang Wahyu bawa ke rumah itu. Budi yang gak sabaran, berdiri doang tuh kan, pengen gerak tapi mesti dengan instruksi Gama. Dia cuma bisa ngeliatin ke arah laki-laki itu doang. Dan itu laki-laki lagi ngerokok di balik pagar, langsung matiin rokoknya dan dia pergi. Budi bilang, "Itu bukan orang baik, Gam, tapi lebih jahat. Tunggu Gam, aku pastiin." Jangan ada nyawa yang melayang. Ingat Bud. Budi ikutin itu orang. Kemana jalannya kan? Pelan-pelan dan dia masuk ke mobil tuh orang tuh. Dan itu orang ternyata parkirnya lumayan jauh dari rumahnya Gama. Budi nyari spot nih buat ngumpet. Cet ngumpet. Dia perhatiin tuh si orang tadi kan. Dan dia ngedenger ini orang ngobrol sama seseorang lainnya. Kurang lebih ini yang mereka obrolin. "Halo Ki." Gimana Joni? Siapa itu Wahyu? "Gama, adik iparnya. Itu cukup berbahaya. Sudah aku siramkan darah Aji Prianto di depan gerbangnya. Susah buat aku masuk Ki. Tapi sudah aku tandai. Besok aku cari tahu. Kalau ikut campur membantu Arsa, aku pastiin darahnya akan aku bawa ke rumah Ki." Seberbahaya apa dia? Apa akan ikut campur urusan kita? "Belum bisa saya pastikan Ki." Pergi ke kampung Marakayangan. Pastikan Arsa dan Eka. Buat mereka gila atau kesakitan. Jangan bunuh Karno. Biarkan dia hidup.
Sesajen yang dia kelilingkan bukan untuk membuat Sukma Ayu tidak bisa bergerak, melainkan untuk lebih menghidupkannya. Paham? Urusan Wahyu kedua saja. Oh, jadi ternyata gitu. Kita paham kan apa yang Mang Karno itu lakuin. Tapi kesian juga nih Mang Karno, karena dia terdesak kan, anaknya sakit. Nah, lama Joni yang dari tadi teleponan sama Ki Samardi, udah tuh Joni masih tuh kan, kelihatannya kayak orang gelisah gitu. Dia bakar lagi rokoknya. Tapi di situ dia langsung kaget pas dia ngeliat ke spion kiri. Itu udah kelihatan orang yang barusan dia lihat di rumahnya Gama. Dan jalannya cepet tuh ke arah mobil si Joni. Ngeliat itu, Joni udah megang tuh pedang yang ada di samping jok. Tapi si Budi yang ngejar mobilnya Joni ini makin deket dan mendadak nyalinya si Joni ini ciut. Tangannya gemeteran tuh. Sampai-sampai dia ngidupin starternya tuh kayak kagok gitu. Dan setelah nyala, terus langsung tancap gas dia. Nggak ngerti lagi nasi gondrong ini. Udah tuh pada akhirnya Joni berhasil kabur tuh dari kejaran Budi. Kalau sudah Dim, kakek mau bicara sama Wahyu dan Gama. Baik kek, sebentar lagi ini. Arsa semakin mengalami kejadian aneh di rumahnya. Malam tadi ngeliat ibunya masuk kamar sama Pak Hendra, melakukan perbuatan tidak senonoh. Ini pesannya Gam. Kang Wahyu ngasihin HP-nya dia tuh ke Gama kan, buat ngeliat SMS dari si Arsa nih. Dan yang Gama lihat di situ cuma kata-kata tolong, takut dari pesannya si Arsa. Apalagi itu SMS dikirimin sama Arsa terus-terusan tuh ke HP-nya Kang Wahyu, ngejelasin gimana tuh keadaan di rumah barunya itu. Gak lama Mang Idim selesai tuh ngobatin luka di lehernya Kang Wahyu. Jadi sekarang lehernya Kang Wahyu tuh udah ditutup sama daun-daunan tuh. Pokoknya pengobatan entahlah. Kelar gitu Mang Idim ngomong ke Gama nih. Sudah selesai Gam. Amang ke musola dulu sama Budi. Harus tahu dulu darah itu dari mana. Habis itu Gama ngajak Kang Wahyu nih buat nyamperin Ki Duduy yang lagi duduk. Udah tuh kan, samperin, diajak ngobrol nih sama si Ki Duduy. Kasih kabar sama Arsa. Bilang sama dia, jangan takut mati. Kematian bukan urusan kita. Itu urusan pencipta. Takut dan tidak, kematian akan datang. Suruh Arsa sholat dan minta pertolongan. Sudah kek. Dari mana kakek harus tahu masalah ini? Semalam Budi bilang, sudah ada yang menabur darah, mengundang makhluk kiriman ke rumah ini. Wahyu nggak tahu kek, tapi nama-nama yang sudah Wahyu katakan ke Gama mungkin terlibat. Tapi rumah Arsa yang baru itu punya saksi masa lalu, Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni. Arsa sebelum adiknya meninggal coba cari tahu dua nama orang itu, tapi susah. Kek, apa Gama langsung aja ke sana ya? Penasaran juga sama ibu dan neneknya Arsa. Di situ Ki Duduy diam dulu nih, kayak mikir dulu kan. Karena beliau juga nggak pengen ngambil keputusan yang sembarang gitu loh. Karena kalau salah langkah, bukan cuma keluarga besaran yang dalam bahaya, melainkan keluarga Arsa juga. Apalagi pas ngedenger dua nama itu, Ki Duduy jadi mikir keras buat nahan sesuatu yang pengen banget dia keluarin, cuma kayaknya mesti dikeluarin di waktu yang tepat. Akhirnya Ki Duduy bilang, Gam, sama halnya dengan masalah sebelumnya. Bukan cuma keluarga Arsa yang menunggu pertolongan kamu, tapi keselamatan keluarga kita juga. Selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba Kang Wahyu HP-nya bunyi lagi nih. Notif SMS pas dilihat ternyata dari Arsa, yang isinya kurang lebih kayak gini. Pak, sekarang Kak Eka malah terlihat seperti orang gila. Setelah tadi malam melihat lagi ibu dan nenek bertingkah aneh. Sekarang lagi ditangani sama Mang Karno. Ngebaca SMS itu ngebuat Ki Duduy jadi mikir nih. Karena ya jangan-jangan Kak Eka nih yang selanjutnya kan. Karena mengingat Aji, Prianto, dan Dinda itu kan jarak kematiannya gak terlalu jauh. Beliau bilang, kalau benar apa yang kakek takutkan terjadi, mereka berdua bukan nyawa yang terakhir. Tapi percuma Gam, kalau kita hanya menebang pohon tidak sampai ke akarnya. Dari mana Gama tahu akar itu di mana Ki? Itu
dari Mang Idim dan Budi. Bener aja, gak lama ngomong kayak gitu, tiba-tiba Mang Idim jalan cepet nih, ke arah mereka bertiga, diikutin sama Budi dari belakang. Di situ Mang Idim ngasih plastik yang isinya itu darah yang udah kering, yang Budi kumpulin tuh dari ceceran di lantai. Wah, di situ mukanya Mang Idim kayak yang khawatir banget, ngebuat Ki Dudui bertanya, emang susah, Mang Idim? Tapi Mang Idim di situ bilang kalau sebenarnya nggak susah, Ki, cuma takut nih keadaan Arsa makin memburuk, apalagi keadaan keluarganya semakin berbahaya ketika menempati rumah itu, yang dimana buat mereka keluar aja udah susah. Nah di situ Gama bilang nih, boleh nggak kalau saya dan Budi pergi ke kampung Marakayangan buat mastiin langsung dan ngedapetin petunjuk. Ki Dudui bilang, Dulu, buyut kamu selalu ada di tempat orang-orang yang membutuhkan bantuannya, Gam. Langkahnya tidak pernah tentu, selalu berhenti hanya untuk menolong. Tidak akan mungkin kakek melarang kamu. Pergilah. Untuk sementara waktu, izinkan Idim menemani Kang Wahyu dulu. Mungkin bisa bolak-balik menemui kakek juga kalau Kang Wahyu pulang ke kota. Coba jejak Mbah Didi Markadi dan Nek Saruni bisa didapetin dengan mudah. Mereka itu kunci utama, kek. Jika pencipta memberi ridho untuk Gama dan Budi untuk menolong, ketidakmungkinan hanyalah fana di dunia ini. Semua bisa terjadi. Gam, pergi dan cepat pulang. Budi, jaga Gama apapun yang terjadi. setelah obrolan itu Ki Dudui berdiri, terus dia pamit nih buat pulang. Tapi sebelum pamit, dia bilang nih sambil bisik-bisik, jangan sampai ada nyawa lagi yang hilang. Tapi kita semua tahu aturannya. Artinya apa? Kalau keadaan mendesak, ya terpaksa harus ada nyawa yang dikorbankan. Udah tuh, baliklah Ki Dudui, dianterin sama Mang Idim, dan bilang kalau mereka bakal balik lagi nanti malam buat diem di rumahnya Gama. Habis itu Kang Wahyu ngasih nih alamat lengkap tuh di mana rumah barunya Arsa ke Budi sama Gama. Padahal 2 malam ke belakang Budi udah pernah datang tuh ke kuburan Pak Haji Prianto. Yang artinya Budi ini udah tau lah pasti di mana nih rumahnya kan. Terus Kang Wahyu juga ngasih lah tuh nomor HP-nya si Arsa buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu perlu nih ngehubungin si Arsa. Ini gila, Gam. Posisinya kita belum tahu siapa di balik semua ini. Bisa jadi keluarga Arsa itu cuma dijadiin tumbal. Tumbal itu ada karena kesepakatan, Bud. Semakin banyak sangkaan buruk kita, semakin sulit buat kita menemukan yang kita cari. Tujuan kita cuma mencegah kemungkinan terburuk, tidak lebih. Dan ingat, tidak ada tindakan yang di luar batas. Tunggu aku di rumah. Sore ini juga kita berangkat. Selepas matahari terbenam, kita harus sampai kampung itu. Aku pastiin dulu tidak ada kejadian seperti malam kemarin yang terulang di rumah ini. Ini yang Budi tunggu-tunggu. Karena Budi masih gak terima nih sama kekuatan Sukma Ayu yang udah dia rasain. Dia penasaran nih orang siapa sebenarnya. Ibu udah tahu, Gam. Tadi sepanjang hari belanja dan diam di toko. Aku sama Teh Anggit udah jelasin semuanya. Apa ibu tidak ketakutan lagi, Wi? Seharusnya masih. Tapi pelan-pelan mungkin ibu juga sadar kalau menantu dan keluarganya tidak akan pernah lepas dari masalah seperti ini. Rasa trauma saja setelah kehilangan bapak dan kondisi Teh Lasmi di rumah sakit jiwa yang tidak terus membaik. Ketakutan saja, Gam. Tapi pastiin kamu pulang dengan selamat. Dan pastiin juga keadaan Arsa. Kasian, Gam. Ya, Wi. Ingat saja kita sedang menanam kebaikan. Mungkin nanti anak kita yang menuai. Tapi dengan cara seperti inilah bapaknya memperjuangkan kebaikan. Gama. Gimana, Kang? Pokoknya di situ Kang Wahyu ngasih kabar buruk. Dia bilang kalau Arsa ngasih kabar
kalau Kak Eka itu kondisinya makin parah. Sekarang udah gak sadarin diri. Setelah beberapa kali kerasukan sampai minta-minta darah nih. Dan sekarang lagi ditangani sama Mang Karno. Dan yang lebih parah lagi, di rumah itu kedatangan Pak Hendra. Gama gak denger itu, nyuruh Kang Wahyu buat tenangin Arsa. Sore ini saya sama Budi kesana. Wah, di situ Gama sebenarnya udah gak tenang nih. Semakin kebayang sama dia tuh keadaan Arsa yang kacau. Apalagi Arsa baru aja kan kena 2 musibah, bapaknya meninggal, adiknya meninggal. Gak pakai lama lagi, Gama langsung ganti baju tuh, dibantuin sama bininya kan. Hari itu mestinya Gama ini libur panjang, karena semesteran kan, libur panjang semester soalnya doi guru. Tapi ya lagi-lagi namanya Gama ini spesialis masalah beginian. Waktu libur pun ketika ada kasus seperti ini, dia harus kerja. Setelah semuanya udah siap, Dewi mastiin lagi tuh, ada yang lupa nggak? Gama cek di kantong, gelang gengge aman. Udah semuanya aman. Dia cuma minta doa nih ke si Dewi, dan bilang juga kalau Ki Dudui sama Mang Idim nanti ke situ buat mastiin kalau rumah itu aman. Baru aja Dewi sama Gama keluar dari kamar nih. Dek. Kaget Gama di situ. Ngelihat Kang Wahyu sama Teh Anggit lagi ngobrol sama Budi. Mungkin dia kaget kali ya, si Budi kok ternyata orangnya bisa bersosialisasi juga gitu. Tapi Gama bilang dengan suara tegas gitu ya, Kang, jaga keluarga kita. Gama berangkat dulu, kasih kabar apapun tentang Arsa. Kang Wahyu juga, wiset, nih Gama keren juga gitu ya. Kang Wahyu cuma ngangguk aja tuh kan, nggak berani bantah apa-apa tuh. Ya udah, Gama jalan tuh ke arah motor kan, yang diparkir di halaman, diikutin sama Budi. Nah, sebelum naik motor, tiba-tiba Budi bilang kalau Mang Idim itu lagi di perjalanan jemput Ki Dudui, dan beliau nitipin ramuan. Nggak tahu itu ramuan apa dan buat apa. Tapi Gama tahu ramuan itu. Itu adalah ramuan yang sama yang dipakai sewaktu kasus kampung Jabang Mayit, yang buat ngobatin Arya. Dan Budi juga bilang kalau beberapa hari yang lalu dia ini sempet nyamperin Arya ke toko material kayunya buat nyari tahu alamat yang dikasih sama Kang Wahyu. Budi bilang, Maaf Gam, beberapa hari yang lalu buat tahu alamat yang dikasih Kang Wahyu, aku nemuin Arya datang ke material kayunya. Karena dari Arya aku gak susah nemuin alamat. Tapi Arya gak tahu apapun tentang masalah ini. Karena kita akan menempuh jalan yang sedikit cepat. Itu juga aku dikasih tahu Arya. Gak apa-apa, ayo bawa motornya. Bawa aku ke rumah putih itu. Aku penasaran. Kondisi Arsa semakin tertekan. Aku gak mau ada nyawa lagi yang melayang gara-gara masalah ini. ya udah akhirnya Gama sama Budi jalan tuh pakai motor kan, seret ngelewatin jalanan kota tuh. Untungnya si Budi udah hafal nih jalan mana yang mereka mesti lewatin. Naik motor kan tuh ngeng, kan si Budi gondrong rambutnya tuh kayak ke belakang-belakang gitu. Si Gama sampai kena tuh mukanya kan. Bud, Gama bilang nih, Bud, lu potong lah nih rambut. Nih kena muka gua. Tapi Budi cuma ngangguk-ngangguk kayak di situ. Mereka terus jalan dan gak terasa udah masuk waktu sore nih. Gama masih aja tuh kepikiran sama si Arsa dan makin penasaran sama ramuan yang Mang Idim titipin. Cuma dia tetap percaya dan yakin nih kalau semua pasti ada jawabannya, termasuk kedatangan dia ke kampung Marakayangan. Gak lama mereka berdua udah ngelewatin terminal yang dulu nganterin si Arya tuh. Gama nanya, Masih jauh gak, Bud? Setengahnya lagi. Mungkin abis maghrib kita sampai. Di kampung Marakayangan nanti kita jalan kaki, supaya gak buat warga sana curiga. Kedatanganku tempo hari datang sebagai orang yang mencari bambu. Jadi pemborong, Gam. Gak mungkin sekarang pemborong datang malam-malam, ya kan? jadi Budi ini emang multifungsi gitu ya. Dia bisa jadi orang gila, pemborong, kang pancing. Ini orang emang tukang nyamar gitu. Nah, gak lama setelah itu tiba-tiba HP di kantong celana Gama nih geter, zut gitu ya. Kayaknya ada SMS masuk nih. Dia ambil lah tuh HP kan, dicek. Ternyata itu dari Dewi. Ngasih pesan kayak gini isinya. Kak, keadaannya semakin memburuk Gam. Tadi Arsa telepon Kang Wahyu, ketakutan sekali. Dia sudah melihat sosok perempuan lagi di rumahnya. Kang Wahyu juga lukanya yang kering di leher, balik ngeluarin darah. Ini lagi diobati sama Mang Idim dan kakek Dudui. Wah, di situ abis ngebaca ini SMS, Gama langsung bilang ke Budi kan, Bud,
ngebut Bud. Ini si Arsa makin parah. Buruan Bud. Dibilang kayak gitu, wah Budi langsung wus tuh. Apalagi azan maghrib udah mulai kedengeran nih. Langit udah mulai gelap. Mereka berdua sejujurnya tegang di situ karena nggak tahu nih apa yang bakal mereka hadepin di desa Marakayangan itu. Sekarang suasana kamar Kak Eka berubah jadi tegang. Bebarengan sama kondisi Kak Eka yang makin buruk. Wah, Arsa udah bingung setengah mati malam itu. Apalagi Bu Elis itu nganggep apa yang Arsa omongin itu cuma halu tentang sosok perempuan itu. Dianggapnya si Arsa ini ngada-ngada. Bukan saatnya saling menyalahkan dalam kondisi seperti ini, Sa. Bukan saatnya, ibu bilang. Di mana hati ibu ketika Dinda mati? Bahkan ibu bilang itu kecelakaan biasa. Dan ibu tidak percaya dengan apa yang Arsa lihat dengan Bi Titin. Waktu itu ada sosok perempuan, Bu, yang sudah sering Arsa lihat. Ibu Elis gak jawab apa-apa lagi tuh. Dan seiring dengan itu, Mang Karno lagi ngebawa wadah isi kemenyan tuh. Dan gak tahu kayak bakar dupa atau apa itu ngeluarin asap putih. Yang itu ngebuat kamar Kak Eka jadi makin ngap. Apalagi sajen yang sebelumnya biasa dipakai Mang Karno tuh buat kelilingin rumah, itu ditaruh di samping kasur Kak Eka malam itu. Bi Titin posisinya ada di kakinya Kak Eka tuh, dipijitin tuh kan. Mang Karno disitu bilang, ini susah Bu, Amang gak bisa kayaknya. Ini gak ada perubahan dari si Kak Eka. Begini terus. Ngedenger itu, Arsa makin pasrah lah. Dalam hatinya, dia udah takut banget. Takut kalau Kak Eka ini nyusul bapak sama adeknya. Di situ Bu Elis mau ngomong sesuatu, tapi baru mau ngeluarin suara, tiba-tiba Arsa ini langsung ke arah jendela dan dia tutup tuh. Brak! Sampai-sampai Mang Karno, Bu Elis sama Bi Titin tuh kaget. Dan Kak Eka tiba-tiba langsung kayak melotot tuh ke arah si Arsa. Bi Titin bilang kan, Den, sabar Den. Tapi si Arsa bilang kalau itu perempuan ada lagi, muncul di jendela, makanya dia tutup langsung. Bu Elis lagi-lagi gak percaya. Dia bilang, wah udah gila kamu Nisa, orang gak ada siapa-siapa lagi kok di rumah ini. Terus Nek Amirah nih bilang, Lis, itu Pak Hendra nunggu di depan, jangan dibiarin. Sana cepet temui, nanti juga si Eka sembuh. Terus Nek Amirah bilang juga kalau nanti si Joni sama Ki Samardi tuh mau datang nih. Rencananya mau ngobatin Kak Eka. Wah, ngedengar itu Arsa marah. Dia bilang Gak ada Ki Samardi ngobatin Kak Eka, gak usah. Tapi Nek Amirah sama Bu Elis disitu kayak nyuekin Arsa. Dia pergi tuh keluar kamar, ngebiarin Arsa yang teriak-teriak. Arsa udah jengkel setengah mati tuh. Anjir, ini gue perhalus ya. Emosi dia tuh. Dia tendang tuh kemenyan sama sajen. Terus dia nangis tuh kayak orang gimana ya, frustasi gitu loh. Ngelihat kakaknya masih aja kesurupan. Dia bilang tuh kan di samping kasur Kak Eka, bilang, Kak sadar Kak, Arsa bingung nih mesti ngapain. Ayo Kak sadar tolong. Sampai nangis tuh si Arsa. Mang Karno sama Bi Titin cuma diem aja tuh. Mereka bingung mau ngapain. Mereka cuma bisa nenangin si Arsa tuh kan. Setelah itu si Arsa bilang, Mang, jangan biarin Ki Samardi dan Joni ngobatin Kak Eka. Ibu di rumah lama juga jadi aneh. Bahkan Dinda sampai meninggal setelah dekat dengan Ki Samardi, Mang. Bukan kuasa Amang dan Arsa, itu sulit pisan. Percaya Mang sama Arsa, kalau Kak Eka diobatin Ki Samardi, dia bakal mati. Mungkin jauh lebih mengerikan matinya daripada Dinda. Tolong Mang, cegah. Arsa udah bingung ini. Di ruangan tengah, Bu Elis nemuin Pak Hendra nih. Dan Pak Hendra dengan mesranya langsung rangkul Bu Elis tuh. Nek Amirah cuma ngeliatin itu kan menantunya lagi dimabuk asmara. Dan kelihatan seneng ini Nek Amirah ngeliat momen itu. Di situ Pak Hendra bilang, Saya tidak paham harus jatuh hati kepada wanita ini, Nek. Benar seperti pepatah, cinta itu tidak perlu penjelasan dan tidak memandang usia. Ya, begitulah Hen.
Lagian tidak ada salahnya kamu kenal lama dengan almarhum anak Nini juga. Ya, perkenalan yang panjang dan perjalanan penuh lika-liku sampai Aji bisa membeli rumah ini dari saya. Semoga saya bisa kembali ke rumah dan kampung ini sebagai suami Sah Elis ya, Nek. Jangan terburu-buru. Suami saya belum 40 hari, Pak. Sudah, tenang saja. Sebentar lagi Ki Sarmadi dan Joni datang. Mungkin jam 9 atau jam 10. Lagian sakit begitu biasa. Sakit, tolong. Biarkan ini saja yang lihat ke kamar Eka. Kamu di sini saja temani Hendra, Lis. Setelah Nek Amirah ngomong kayak gitu, Pak Hendra langsung meluk Bu Elis tuh. Ibaratnya kayak gimana ya, pelukan sabar gitu ya, sabar ya gitu kan. Padahal kayaknya ini pelukan ada maksud lain nih. Dan Bu Elis cuma diem aja tuh, pasrah dipeluk. Sama halnya pas ngelayanin nafsunya almarhum Pak Aji Prianto sewaktu di rumah lamanya, kalau kalian inget. Akhirnya Gama sama Budi udah sampai di kampung Marakayangan sekarang. Motor mereka masukin tuh ke dalam kebun, diumpetin tuh. Karena bisa dibilang Budi ini udah 2 kali datang ke tempat itu. Dia tahulah spot yang aman nih. Setelah nyembunyiin itu motor, Gama bilang, Orang yang akan nyembuhin Eka malam ini udah datang, Bud. Ini aku baru baca pesan dari Kang Wahyu. Kita mesti cepet-cepet ke sana. Seenggaknya kita tahu nama ini, Ki Sarmadi dan Joni. Arsa udah putus harapan sekarang. Budi paham sama apa yang diomongin Gama malam itu. Ya udah, mereka langsung jalan tuh, ngelewatin jalan setapak dan masuk lebih dalam ke kampung Marakayangan. Jalan tuh, ngelewatin sawah, hutan bambu, dan malam itu berasa dingin. Gama untungnya pakai jaket lumayan tebel tuh. Dan karena Budi itu jalan di depan dan cepet, Gama agak ngos-ngosan juga ngikutin langkahnya. Nah pas lagi jalan kayak gitu ngikutin si Budi, Gama ngeliat nih di celana di bagian pinggangnya itu ada pisau nonjol. Pisau kecil yang biasa dipakai si Budi ini. Si Gama langsung bilang kan, aduh Bud, kamu ngapain bawa pisau itu? Budi bilang, ya buat jaga kamu Gam. Kamu tahu kan pesan Ki Dudu untuk aku itu apa? Iya sih, tapi lagi-lagi Gama gak mau ada pertumpahan darah malam itu. Pokoknya dia nekenin ke Budi, Bud, tolong jangan sampai itu dipakai malam ini. Budi gak bisa jawab iya, gak bisa jawab enggak. Dia bilang, ya tergantung Gam. Masa ya kalau Gama dijahatin Budi gak sikat itu orang ya kan? Ya udahlah, Gama gak bisa apa-apa lagi kan, cuma geleng-geleng aja itu sama kelakuannya si Budi. Terus jalan, sekarang mereka udah ngelewatin hutan bambu. Dan mereka berdua udah ngeliat lagi tuh hutan jati yang bisa dibilang luas banget malam itu. Nah di situ Gama langsung ngerasain nih kayak ada yang beda. Dia nanya ke Budi kan, Bud, emang mesti banget lewat sini? Kata Budi, udah Gam, gak lama lagi, ayo cepet. Gama ngerasa ketika udah sampai di hutan jati itu kayak banyak gitu loh yang merhatiin dia. Dan di hatinya Gama itu makin gelisah gitu, ngerasa kalau di hutan itu ada yang gak beres. Apalagi sekarang dia udah ngedenger nih ada suara tangisan dan teriakan perempuan yang tahu-tahu masuk ke telinga dia. Singkat cerita, setelah ngikutin si Budi terus dan pada akhirnya mereka keluar dari hutan jati itu, si Budi nanya nih, Gam, suara nangis tadi itu pertanda bukan? Nih orang juga dengar. Dari situ Budi tiba-tiba berhenti nih, tek, di kawasan ilalang-ilalang yang lumayan tinggi tuh. Budi ini kelihatan kayak orang yang kaget. Apalagi di antara ilalang itu, di tengah-tengahnya itu kayak ada bekas orang jalan. Kayak ada yang bekas ngelewatin ini ilalang. Gama nanya ke Budi kan, mana rumah mewah yang ditempatin sama Arsa itu, Bud? Budi di situ nggak jawab. Tapi tiba-tiba tangannya begini nih, set. Siap-siap nih mau narik ini pisau yang ada di pinggang dia. Gama bingung dong, Bud, kenapa? Ada apaan? Budi lagi-lagi gak jawab spesifik, dia cuma bilang, udah, ayo ikut. Di situ, wah Budi udah bener-bener waspada tuh. Dia begini kan sambil kayak matanya tajam banget deh ngelihat ke sekitaran. Dia ikutin tuh kan jalanan bekas orang lewat tuh, pelan-pelan tuh. Gama ngikutin tuh dari belakang. Tek tek tek.
Tiba-tiba si Budi bilang, "Dari pengakuan warga sini yang aku temui, Gam, ini kediaman Mbah Didi dan Mak Saruni sama anaknya Ardi. Tapi katanya gak ada lagi warga yang nginjekin kaki di tempat ini setelah rumah itu rubuh, dibakar sengaja." Udah ada orang yang datang duluan, Bud. Lihat aja tuh. "Iya, Gam, sudah ada yang datang duluan daripada kita. Tujuan aku kesini cuma penasaran sama bekas rumah Mbah Didi. Apalagi sejak kemarin kesini, hutan jati dan rumah ini terus menarik perhatian aku." Bud, ayo bawa aku ke rumah Arsa sekarang, Bud. "Lihat langkah kaki itu. Aku yakin itu akan ngebawa kita ke rumah putih di kampung ini, tapi lewat samping. Karena depan rumahnya itu ada dari sana." Gama sama Budi berusaha buat nebak nih, siapa yang duluan datang. Apalagi yang Budi takutin adalah yang datang itu adalah orang yang sama, yang ada di dalam mobil, yang naburin darah tuh di depan rumahnya Gama. Tapi Gama bilang kalau yang lewat duluan ini, bekas jejak kaki ini, itu nggak pakai sepatu. Kelihatannya nyeker nih. Mereka terus ikutin ini jejak, cek cek cek, sampai tiba-tiba tes, berhenti mereka. Karena di depan mereka ngelihat Meong Hideng. Tahu-tahu muncul. Budi di situ mempersilakan Gama nih, silakan Gam, ikutin duluan. Kemunculan Meong Hideng itu udah pasti pertanda, karena Meong Hideng tuh nggak muncul gitu aja, kecuali ngasih tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres nih. Dan ini Meong Hideng seakan-akan udah nunggu mereka berdua nih dari tadi. Ya udah kan, mereka berdua jalan tuh ngikutin si Meong Hideng. Sambil dalam hati tuh khawatir luar biasa. Singkat cerita, gak lama Budi bilang tuh, "Itu rumahnya Gam." Bener aja, dari jauh Gama udah lihat tuh pagar besi ngelilingin rumah gede itu. Dan Gama pun gak percaya kalau ada rumah segede itu, semegah itu di tengah-tengah kampung. Pas lagi merhatiin rumah itu, Gama tiba-tiba teriakan, "Bud, itu Bud." Ketika mereka udah makin dekat nih ke samping rumahnya Arsa, mereka ini ngeliat ada laki-laki, kira-kira usianya tuh di bawah Gama sama Budi, lagi ada di bawah pohon, ngeliat tajam ke arah kamar yang punya jendela yang lumayan gede di rumah itu. Kedatangan Gama sama Budi nggak disadarin sama itu orang, tapi Budi sama Gama juga nggak tahu ini orang mau ngapain. Tapi tiba-tiba Gama sama Budi udah ngeliat ini laki-laki udah hadap-hadapan sama sosok perempuan yang pernah ngedatengin rumah Gama. Siapa lagi kalau bukan Sukmayu. Cuma sekarang tangan itu sosok udah nyekek itu leher laki-laki dan diangkat nih. Ini cewek kuat banget, ini laki-laki diangkat begini. Oh, Gama bilang kan, "Bud, bantuin Bud." Gak denger itu, Budi, Gama sama Meong Hideng gercep tuh langsung jalan ke arah laki-laki itu. Dan itu orang udah ditempel di pohon tuh sambil udah teriak-teriak kesakitan. Dan kelihatan tuh darah udah ngalir dari leher dia. Nah, ketika Gama, Budi sama Meong Hideng udah deket, Sukmayu bilang, "Siapa kalian?" Jadi itu sosok udah begini nih, sek, nengok gini. Dia jatoin itu laki-laki, udah berdarah-darah. Terus tiba-tiba Meong Hideng tuh yang jalan kepincang-pincang, tahu-tahu lari dan nerekam itu Sukmayu buat yang kedua kalinya. Dan sosok itu langsung hilang. Setelah sosok itu hilang, sosok laki-laki ini nih yang udah berdarah-darah teriak-teriak, Tolong saya." Gama bilang ke si Budi kan, "Bud, keluarin itu ramuan, buruan, ini orang bisa mati." Langsung aja Gama angkat nih badan laki-laki yang lehernya udah luka-luka. Budi langsung lepas baju dia tuh kan, dia robek, terus dia jadiin perban dan dipakai buat ngelap darah di leher itu. Tapi ramuan dedaunan yang sebelumnya dikasih Mang Idim gak langsung diolesin sama Budi di situ. Yang Budi lakuin, dia keluarin pisaunya, dia todong gini, "Siapa kamu?" Gama bilang, "Bud, jangan." Tapi Budi gak peduli. Dia tanya lagi tuh, "Jawab, siapa kamu? Atau saya tambah luka kamu pakai pisau ini. Kita gak punya banyak waktu. Saya gak mau nolong anjing yang nantinya malah gigit saya dan memperlambat tujuan saya datang ke tempat ini." Nah, di sini si laki-laki ini sambil kesakitan, dia ngomong, "Adi, saya Sumardi. Tujuan kamu kesini untuk apa?"
Jawab. Disuruh abah saya, Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni yang dulunya penjaga rumah ini. Sumardi ngomong kayak gitu sambil kesakitan ditambah ketakutan nih, gara-gara si Budi yang serem banget. Tapi nggak dengar omongan Sumardi ini, Budi langsung masukin lagi tuh pisaunya. Dia keluarin tuh ramuan, terus dia obatin tuh si Ardi. Gama ngedengar pengakuan sosok ini yang ngaku namanya Ardi, kaget lah. Ternyata itu orang yang selama ini Arsa cari, Budi. Sambil ngolesin itu lukanya si Ardi, bilang, "Gak ada yang gratis. Gak cukup terima kasih. Cepet kasih informasi." Bud, udah, biarin dia ngomong dulu. Kabar meninggalnya Pak Haji Prianto dan Dinda sampai ke telinga abah saya yang sekarang tinggal di kampung Leles Walangan. Abah dan Mak sekarang sakit di rumah, sakit aneh kiriman Sukmayu. Setelah didatangi orang paling biadab, yaitu Hendra, saya kesini mau bunuh Hendra, Samardi, dan Joni untuk menebus rasa sakit keluarga saya. Tenang Ardi, saya butuh informasi apapun dari abah dan mak kamu. Saya kesini untuk ngelihat keadaan Arsa. Anak itu gak bersalah. Anaknya gak bersalah, tapi bapaknya itu binatang biadab. kalau kamu masuk ke sana sekarang, buat apa saya selamatin? Sama aja, kamu bakal mati konyol. Bahkan abah sama mak kamu juga gak bakal selamat. Bawa saya ke rumah kamu buat nemuin Mbah Didi dan Mak Saruni. Saya akan coba sembuhkan mereka. Gak lama setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari arah samping rumah, kelihatan tuh ada satu mobil mewah yang baru aja datang. Sumardi yang ngeliat itu bilang, "Itu dia, mereka datang." Budi nanya dong, "Emang itu siapa?" Dibantuin tuh Sumardi berdiri. Terus Sumardi jelasin, "Saya pernah lihat berkali-kali ketika abah dan mak bekerja di rumah ini beberapa tahun ke belakang. Sudah lama sekali. Mereka orang-orang biadab, teman-temannya Haji Prianto. Arsa anaknya tidak salah. Dia menanggung beban perjanjian iblis. Abah menyebutnya itu." Benar berarti Eka akan disembuhkan oleh mereka sesuai pesan Kang Wahyu dari Arsa, Bud. Bukan disembuhkan, tapi ditumbalkan sama halnya Dinda. Makanya saya lihat dari sini supaya kelihatan jelas dari kamar yang Eka tidurin. Gama, Budi sama Ardi masih aja terus tuh merhatiin jendela kamarnya si Kak Eka tuh. Dan bener aja, gak lama Ki Samardi, Joni, sama Pak Hendra itu udah masuk ke dalam rumah dan udah ada di dalam kamarnya Kak Eka. Budi lihat jelas itu, tapi Budi sama Gama langsung dibuat kaget. Bukan karena ngeliat mereka bertiga, tapi karena gak pakai disadarin si Sumardi, Sukmayu udah ada di belakang Ki Sarmadi yang lagi jalan ke arah ranjang si Kak Eka di situ. Sumardi bilang, "Seharusnya pantang buat saya datang dan balik ke kampung ini, karena sudah saya tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Selamatkan abah dan mak saya, maka yang ingin kalian cari tahu akan saya kasih tahu semuanya. Jangan perintahin saya. Jangankan buat nyelamatin, buat ngebunuh mak sama abah kamu dan nyeret mayat kamu ke kampung Leles Walangan, saya bisa." Buset, ini Budi emang bener gak ada ampun. Sumardi abis dicokot lehernya nih, langsung diem digitu namanya sama si Budi. Sementara itu Gama sama si Meong Hideng masih terus tuh merhatiin jendela kamar Kak Eka. Terus si Gama jongkok, dia ngecek nih gelang gengge yang ada di kantongnya dia. Terus sambil merem, dia elus-elus tuh kepala si Meong Hideng kan, sambil baca-baca sesuatu. Tiba-tiba sambil kepincang-pincang tuh, ini Meong Hideng jalan ke arah jendela kamar Kak Eka. Cek cek cek, terus tahu-tahu dia lari. Budi sempet bingung ngeliat itu kan. Dia nanya, "Gam, itu kan?" Tapi Gama bilang, "Gak apa-apa, Eka dalam bahaya. Tuh lihat, itu siapa?" Gama nunjuk ke arah depan rumah.
Karena di situ ada Nek Amira sama Bu Elis kayak lagi nyari sesuatu. Jadi kayak lagi begitu-begitu tuh. Gama bilang kalau dua orang ini tahu kedatangan kita. Dan mereka berdua ini bukan Nek Amira sama Bu Elis yang sepenuhnya. Mereka ini jiwanya udah gak utuh, kayak setengah dirasuki, ngerti gak? Gama bilang nih ke Sumardi, jaga dendam kamu Sumardi, untuk kesembuhan Mbah Didi dan Mak Saruni, bukan buat bunuh Hendra. Hei, kamu denger ya, Hendra dan semuanya itu jatah saya. Ya udah kan, si Sumardi nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah di situ kan. Dia cuma ngangguk aja tuh. Apalagi dia kayak inget ucapan seseorang tuh soal si Meong Hideng yang lagi dia lihat jelas. Jadi itu tuh kayak ngebuktiin prediksi seseorang lelaki tua yang dulu pernah datang ke rumah dia. Gama ngedenger kata-katanya Budi tadi tuh kan. Dia bilang, bukan malam ini Bud, sekarang kita datang itu buat nyelamatin, bukan buat ngebunuh. Gak lama setelah ngomong gitu, mereka bertiga lagi-lagi kaget nih. Karena pas Meong Hideng sampai di deket jendelanya Kak Eka, Ki Sarmadi sama Pak Hendra tiba-tiba ngelihat itu kucing. Terus mereka bukain jendela, disusul sama Joni yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar setelah kepalanya dia itu diusap-usap sama Ki Sarmadi. Wah, Budi langsung bilang, gawat Gam, ini kita ketahuan. Berbarengan sama itu Kak Eka teriak. Di situ Sumardi bilang kalau korban-korban bakal terus berjatuhan selama Sukmayu masih sama Hendra, si iblis dari Leweng Sanca Getih ini. Nah, nggak tahu kenapa Ki Sarmadi dari dalam kamar Kak Eka tuh sekarang nunjuk gini, set. Nunjuk ke arah di mana Gama sama Budi sama Ardi ini lagi ngumpet. Apalagi sekarang kelihatan nih dari dapur Mang Karno udah bawa-bawa golok kayak yang kerasuk gitu buat nemuin Arsa ke dalam rumah, buat ngebunuh dia yang lagi dipelukin tuh sama si Bititin. Gama bilang di situ, tenang, jangan gerak. Arsa dalam bahaya nih. Bisa-bisa dia dibunuh Mang Karno yang lagi kerasukan. Nah itu Gama merem karena dia fokus. Karena dia ngedenger kayak ada suara langkah kaki tuh, srek, 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 dari arah belakang sampingnya dia. Gak lama Gama buka mata, tek, Bud, awas. Budi cepet nih, dia jambak tuh rambut Sumardi kan. Dia jatuhin dan berbarengan sama itu tahu-tahu ada sabetan pedang tajam yang kalau Budi gak jatuhin si Sumardi, mungkin Sumardi udah di situ. Dan itu sabetan atau lemparan itu ya, satatatat gitu kan, tak, malah nancep ke pohon jadinya. Gama, Budi sama Sumardi sekarang lihat udah ada si Joni. Ternyata Joni nih yang lempar itu pedang atau golok. Matanya udah merah tuh, ngelihat tajam ke arah mereka bertiga. Udah kerasukan nih orang. Di situ Budi langsung inget, ini laki-laki yang semalam dia kejar tuh. Dan Budi tahu betul dia juga nih yang jadi dalang di kejadian di rumahnya si Gama. Gama bilang, selamatin Arsa masuk ke dalam dapur itu sebelum dibunuh. Bawa Sumardi, cepet Bud. Mereka ngincar Sumardi juga sebagai anaknya Mbah Didi. Ampun. Ampun, tolong. Anak-anak Aji Prianto sudah dipersembahkan. Sekarang giliran kamu. Selanjutnya keluarga Didi dan keluarga kamu juga. oke teman-teman, itulah akhir dari Bangkar Suma part 5. Gimana kelanjutan di part 6? Apakah Gama dan Budi dan Sumardi bakal kalah sama sosok Joni yang udah dirasuki ini? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sana ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya. Di situ Budi ngebuka pintu dapur tuh pelan-pelan. Dan di situ Joni udah ngerangkak tuh ke arah Pak Hendra. Terus Pak Hendra sekarang ngelihat Budi yang gak pakai baju tuh, perutnya six pack, rambutnya gondrong. Keluar tuh dia kan dari gelapnya dapur. Suasana dalam gubuk kecil itu makin tegang. Gama sama Budi gak sadar tuh
Dari luar rumah, di jarak yang lumayan jauh, udah kelihatan Ki Sarmadi berdiri sama satu nenek tua yang cuma punya satu kaki. Juga udah kehilangan tangan sebelah kanan yang cuma dililit sama kain putih tuh.